That crucial goal. Maybe things will get worse here. There's a great chance on the shot! Incredible drama at the end. 두 가지의 영향을 미쳤습니다. 첫 번째는 선수들이 발전된 걸 확인을 했고 선수들이 자신감을 얻었어요. 합니다. 나라를 위해서, 성적을 위해서 필요한데 지금 라오스는 그런 게 되지 않으니까 있는. Pengakuan pelatih Laos usai lawan Indonesia. Mereka punya pelatih yang legendaris. Berapa ranking FIFA Timnas Indonesia jika kalahkan Laos di Piala AFF 2024? Intinya bahwa untuk skuad ini adalah skuad, kita turunkan skuad muda untuk mempersiapkan SEA Games. Yang kedua untuk regenerasi. Jadi dua hal itu sebenarnya target utama kita, mempersiapkan timnas ini. Manajer Timnas Indonesia ungkapkan alasan lebih pilih Hoki Caraka dibanding Jens Raven, ternyata begini. Pengakuan pelatih Laos usai lawan Indonesia. Mereka punya pelatih yang legendaris. Pelatih Timnas Laos, Ha Hyok-jun, memberikan pujian untuk kompatriotnya, Shin Tae-yong, menjelang pertemuan melawan Timnas Indonesia pada lanjutan persaingan Grup B Piala AFF 2024. Timnas Laos bertandang ke markas Timnas Indonesia yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Ini menjadi ajang pertaruhan bagi dua pelatih asal Korea Selatan. Sebab, Ha Hyok-jun yang kini bertugas menahodai Laos menantang Shin Tae-yong yang sudah lebih lama berkarir di Asia Tenggara sebagai juru taktik Timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun itu pun mengapresiasi kinerja seniornya. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong bermain sangat baik dan sangat kuat. Kami tahu, Timnas Indonesia adalah tim yang kuat, tetapi kami sudah mencoba yang terbaik untuk melawan mereka, kata Ha Hyok-jun dalam konferensi pers, Rabu, 11 Desember 2024. Selain itu, dia juga menyinggung soal kehadiran Park Hang-seo yang sukses mengubah kekuatan Timnas Vietnam jadi berkembang jauh. Dia bahkan menyebut ex-pelatih The Golden Star itu sebagai sosok yang legendaris. Seperti yang kita tahu, Timnas Vietnam telah berkembang sangat pesat di bawah asuhan Park Hang-seo, pelatih Korea Selatan yang legendaris. Dan saat ini, Kim Sang-sik melanjutkan pekerjaannya, ujarnya. Tak hanya itu, menurut Ha Hyok-jun, Shin Tae-yong juga memiliki kiprah yang luar biasa. Dia bahkan mengakui apabila kompatriotnya itu juga menjadi salah satu pelatih Korea Selatan yang legendaris. Di Timnas Indonesia juga, saya menganggap Shin Tae-yong sebagai salah satu pelatih Korea Selatan yang legendaris yang mengukir kesuksesan di Asia Tenggara, lanjut pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut mantan asisten pelatih Suwon Blue Wings itu, Asia Tenggara saat ini memang sudah diramaikan dengan pelatih-pelatih asal Korea Selatan. Kiprahnya diawali dengan Park Hang-seo yang mengasuh Timnas Vietnam. Sedangkan saat ini, masih ada Shin Tae-yong sebagai juru taktik Timnas Indonesia serta Kim Sang-sik yang menangani Timnas Vietnam. Menurutnya, dia memang belum punya banyak pengalaman karena baru datang paling akhir. Seperti yang kita tahu, sebagai pelatih asal Korea Selatan di Timnas Laos, untuk membandingkan dengan pelatih asal Korea Selatan lainnya di Asia Tenggara, saja jadi yang paling baru, ujarnya. Namun, satu hal yang pasti adalah dari ketiga pelatih asal Korea Selatan ini, kami memiliki perbedaan gaya permainan, baik dari segi taktik dan strategi, tambah juru taktik kelahiran 27 Januari 1970 tersebut. Dibandingkan para pendahulunya, dia memang belum punya kiprah yang panjang. Sebab,
Sejak ditunjuk mengasuh timnas Laos pada Agustus 2024, Ha Hyok-jun baru merasakan 3 pertandingan bersama anak asuhnya. Namun demikian, hal ini tak akan menghalanginya untuk memberikan tantangan. Sebab, dia sudah mempersiapkan timnas Laos untuk memperagakan gaya permainan yang berbeda di bawah asuhannya. Bersama timnas Laos, saya akan menunjukkan bahwa timnas Laos bisa memainkan gaya sepak bola yang berbeda. Perbedaannya baik dari segi taktik maupun strategi saat tampil di Piala AFF 2024 ini, ujarnya. Berapa ranking FIFA Timnas Indonesia jika kalahkan Laos di Piala AFF 2024? Begini penjelasannya. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat 124 ranking FIFA dengan 1136,91 poin. Setelah kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar pada laga pembuka. Tambahan 1,80 poin dari laga tersebut cukup untuk menggeser Rwanda, yang kini turun ke posisi 125. Namun, melawan Laos, tambahan poin yang mungkin didapat Indonesia tidak terlalu signifikan. Jika menang, Indonesia hanya akan memperoleh tambahan 1,39 poin, membuat total poin menjadi 1138,3. Sayangnya, jumlah ini belum cukup untuk mengejar Estonia, yang berada di peringkat 123 dengan 1142,45 poin. Jika laga berakhir imbang, Indonesia akan kehilangan 1,11 poin, menurunkan peringkat kembali ke posisi 125. Sementara kekalahan dari Laos akan lebih merugikan, dengan pengurangan 3,61 poin yang bisa membuat Indonesia turun hingga posisi 127. Timnas Indonesia memulai Piala AFF 2024 dengan hasil positif, mengalahkan Myanmar berkat gol bunuh diri kiper lawan, Zin Nyi Aung, di menit ke-76. Performa tim mulai menunjukkan perkembangan, meski evaluasi masih diperlukan untuk meningkatkan konsistensi. Sebaliknya, Laos datang dengan catatan buruk usai dibantai Vietnam 1-4 pada laga pembuka. Kekalahan ini membuat posisi Laos di ranking FIFA tetap di peringkat 186 dengan 888,24 poin. Selain mempertahankan posisi di puncak klasemen grup B, kemenangan atas Laos menjadi penting untuk menjaga konsistensi performa dan mengamankan poin di ranking FIFA. Meski tambahan poin kecil, hasil ini tetap berarti dalam perjalanan jangka panjang menuju perbaikan posisi di ranking dunia. Manajer Timnas Indonesia ungkapkan alasan lebih pilih Hoki Caraka dibanding Jens Raven, ternyata begini. Keputusan Timnas Indonesia untuk memasukkan nama Hoki Caraka dalam skuad Piala AFF 2024 mengundang perhatian banyak pihak, terutama karena Jens Raven sempat dipertimbangkan sebagai opsi striker. Menanggapi hal tersebut, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memberikan penjelasan terkait keputusan ini yang sepenuhnya merupakan pilihan dari pelatih kepala Shin Tae-yong. Menurut Sumarji, nama Jens Raven memang masuk dalam daftar pemain yang dibahas untuk memperkuat lini depan timnas. Namun, setelah melalui berbagai evaluasi, Shin Tae-yong memilih untuk mengandalkan Hoki Caraka. Pilihan ini didasarkan pada sejumlah faktor penting, seperti pengalaman, kesiapan mental, serta jam terbang di level klub dan tim nasional. Nama Jens sebenarnya sudah masuk pembahasan, ungkap Sumarji. Ia menjelaskan bahwa proses pemilihan pemain untuk AFF Cup tidak hanya mempertimbangkan kualitas teknis, tetapi juga faktor kesiapan menghadapi tekanan di turnamen sebesar ini. Dalam aspek tersebut, Hoki dianggap lebih matang dan siap dibandingkan Jens. Salah satu alasan utama Shin Tae-yong memilih Hoki adalah hubungan panjangnya dengan tim nasional di bawah asuhannya. Hoki sudah terbiasa bergabung dengan timnas cukup lama, bekerja sama dengan Coach Shin, jelas Sumarji. Hubungan tersebut menjadi nilai tambah karena Hoki dinilai telah memahami sistem permainan yang diterapkan oleh sang pelatih. Selain itu, Hoki juga memiliki pengalaman bertanding yang cukup luas di level klub, yang menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan pemain. Shin Tae-yong juga melihat potensi besar dalam diri Hoki yang dinilai lebih menjanjikan dibandingkan Jens. Potensi Hoki dari sisi mental dan pengalaman jauh lebih baik, lanjut Sumarji.
Pelatih asal Korea Selatan tersebut percaya bahwa hoki dapat tampil sebagai sosok yang tangguh dalam situasi kompetitif, baik di level nasional maupun internasional. Jam terbang hoki di kompetisi klub juga menjadi salah satu faktor yang membuatnya lebih diunggulkan. Jam terbang hoki di klub luar biasa, boleh dikatakan cukup bagus, ungkap Soemarji. Ia menjelaskan bahwa pengalaman tersebut membuat hoki lebih siap menghadapi tekanan di lapangan, terutama dalam laga-laga penting. Keputusan ini mencerminkan keyakinan penuh pelatih terhadap kemampuan hoki Caraka. Dengan kepercayaan yang diberikan, hoki diharapkan mampu tampil maksimal di Piala AFF 2024 dan memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia. Selain itu, Soemarji menegaskan bahwa semua pilihan pemain dilakukan dengan pertimbangan matang agar timnas dapat bersaing secara optimal. Pilihan Shin Tae-yong untuk mengandalkan hoki Caraka juga menunjukkan pentingnya konsistensi dan kepercayaan antara pemain dan pelatih. Dengan pengalaman dan jam terbang yang dimiliki, hoki diyakini dapat menjadi ujung tombak yang efektif dalam strategi permainan timnas di turnamen ini. Performa impresifnya selama latihan dan pertandingan-pertandingan sebelumnya telah membuktikan bahwa ia layak mendapatkan tempat di skuad utama. Keputusan ini tentu mengundang ekspektasi besar dari penggemar sepak bola Indonesia. Dukungan penuh dari masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi hoki dan seluruh skuad untuk meraih hasil terbaik di Piala AFF 2024. Panggung turnamen ini akan menjadi momen pembuktian hoki sebagai striker andalan timnas Indonesia, serta langkah awal menuju target yang lebih besar di masa depan.